Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 7 sampai tanggal 13 April tahun 2024. Pertanyaan yang diajukan di sini ada 3, semuanya ini merupakan penjabaran dari teks Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49 dalam sorotan tema Yesus makan membuktikan ia bangkit. Kita sekarang masih dalam suasana sukacita. Maut telah dikalahkan, kematian telah dikalahkan. Kita dibebaskan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dibebaskan dari belenggu dosa. Karena itu mari kita bersukacita, jalani kehidupan dengan penuh semangat, karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah mengalahkan kematian. Kematian yang ditakuti oleh banyak orang telah dikalahkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga Paulus berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Hari ini mari kita bersukacita, mari kita berkonsentrasi pada bahasan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 7 sampai tanggal 13 April tahun 2024. Kali ini kita akan menjawab 3 pertanyaan yang diajukan. Saya akan membacakan bagi kita semua 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang dapat kita pahami tentang tema Yesus makan membuktikan ia bangkit dari perikop Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Yang kedua, mengapa pemahaman tentang kebangkitan Yesus Kristus perlu ditingkatkan dan diperdalam menghadapi tantangan saat ini? Yang ketiga, bagaimana cara hidup kita sebagai orang yang beriman pada Yesus Kristus yang bangkit dan telah memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan Allah menghadapi problematika kemerosotan moral, etika, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Berikanlah contoh konkret dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Itulah 3 pertanyaan yang diajukan di sini, dan saya harap kita berkonsentrasi mendengar apa yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1. Apa yang dapat kita pahami tentang tema Yesus makan membuktikan ia bangkit dari perikop Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Saudara, tema Yesus makan membuktikan ia bangkit sesungguhnya merupakan pemaknaan terhadap Lukas pasal 24 ayat 42 sampai ayat yang ke-43. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara, mengapa Yesus makan ikan goreng? Dari ayat 38 kita membaca ada keraguan di hati para murid. Apakah Yesus benar-benar bangkit ataukah ini adalah hantu? Mereka ragu apakah Yesus itu benar-benar telah bangkit. Dan mereka berpikir, jangan-jangan ini hantu. Memang tidak mudah mempercayai orang mati bangkit. Saudara, di masyarakat beredar banyak cerita tentang hantu kala itu. Yang lebih masuk akal adalah hantu daripada mempercayai Yesus itu bangkit. Demikian pikiran para murid saat itu. Nah, Yesus makan sesungguhnya menjawab keraguan para murid atas kebangkitannya. Kata keraguan-raguan yang dicatat dalam ayat 34 diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, dialogismoi. Arti harfiahnya kalkulasi atau perhitungan. Jadi kata ini menunjuk pada kalkulasi atau perhitungan akal manusia. Jadi para murid berhitung, para murid mencoba menggunakan kemampuan logika mereka, menggunakan kemampuan akal mereka dalam memahami Yesus yang tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Kalau kita membaca kitab Injil Yohanes, pintu saat itu terkunci semuanya. Tiba-tiba Yesus ada di antara murid-muridnya. Nah, ini yang membuat para murid berpikir, apakah ini benar-benar Yesus yang bangkit ataukah ini yang hadir ini adalah hantu? Jadi para murid saudara sekalian meragukan apakah Yesus itu benar-benar bangkit.
Karena itu dalam ayat yang ke-37 mereka menyangka itu hantu. Mengapa mereka menyangka itu hantu? Karena dalam kitab suci orang Yahudi ada kisah Saul memanggil arwah Samuel. Kita bisa membaca itu dalam 1 Samuel pasal 28. Saul meminta pertolongan dari seorang perempuan pemanggil arwah di Endor. Tentang hal ini, Rabi Samuel ben Chopni Gaon yang wafat tahun 1034 Masehi, dia berpendapat hantu itu tidak ada. Hantu itu tidak ada. Sekali lagi, hantu itu tidak ada. Penyihir membodohi Saul. Jadi yang didatangi oleh Saul ini adalah seorang penyihir, dan penyihir ini membodohi Saul. Tapi saudara sekalian, dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 11, kita membaca ada larangan bertanya kepada orang mati. Umat Israel dilarang bertanya kepada arwah orang mati. Nah, dengan berpegang pada ayat ini, ada orang yang berpandangan bahwa orang yang masih hidup bisa berkomunikasi dengan hantu. Tetapi hal ini dilarang. Dilarang dalam lingkup umat Allah Israel. Jadi keyakinan adanya hantu itu menjadi cerita yang menyebar di masyarakat Yahudi. Dan murid-murid pasti sudah mendengar cerita itu. Sehingga ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka menyangkanya itu adalah hantu. Nah, sangkaan para murid tentang hantu merupakan pengaruh pemahaman yang bertumbuh dalam masyarakat. Dalam Talmud Yahudi juga terdapat kisah interaksi antara orang hidup dan orang mati. Dan adanya setan spiritual yang menghuni dunia ini yang mereka sebut Seidim atau Masikim. Banyak yang menganggap cerita itu cerita yang memang benar-benar ada, benar-benar fakta adanya. Namun para bijak Talmud atau orang-orang yang memiliki pemahaman yang tinggi tentang buku Talmud ini memandang itu perumpamaan dan harus dibaca secara non-harfiah. Jangan dipahami secara harfiah. Nah, Yesus tahu keraguan para murid ini. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-38. Nah, untuk menjawab keraguan para murid ini, Yesus membuktikannya dengan 3 hal. Yang pertama, perhatikan ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Yesus menunjukkan tangan dan kakinya dan dirinya seutuhnya kepada para muridnya, dan dia meminta mereka untuk menyentuh dirinya, untuk merabahnya. Mengapa? Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Yang kedua, perhatikan ayat 41 sampai ayat yang ke-43. Yesus makan ikan goreng. Yesus makan ikan goreng di depan murid-muridnya. Yang ketiga, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang dirinya dalam kitab Mazmur, kitab Taurat, dan kitab para nabi. Jadi jelas bagi kita, Yesus makan itu merupakan bukti atau pembuktian yang Yesus berikan kepada para muridnya bahwa dia benar-benar bangkit. Nah, saat dirinya bangkit, tubuhnya sama seperti manusia pada umumnya. Ia masih makan dan minum, berdialog dengan murid-muridnya. Yohanes menulis kisah ini untuk menentang para pengajar sesat di zaman itu yang menolak kemanusiaan Yesus. Kehadiran Yesus bagi pengajar-pengajar sesat ini hanya seolah-olah saja dia kelihatannya manusia, tapi sebenarnya dia ilahi adanya. Jadi para penyesat pada waktu itu tidak bisa menerima kemanusiaan Yesus. Bagi mereka, Yesus itu ilahi. Kalau yang kelihatan Yesus secara fisik, manusiawi, itu hanya kelihatannya saja. Tapi sebenarnya dia ilahi. Nah, Rasul Yohanes berhadapan dengan para pengajar sesat yang mengajarkan ajaran itu. Jadi saudara sekalian, Yesus makan itu sesungguhnya adalah sebuah pembuktian yang diberikan oleh Yesus bahwa dia benar-benar bangkit. Dia bukan hantu seperti yang disangka oleh murid-muridnya. Dia benar-benar telah bangkit dari kubur. Dia telah bangkit dari kematiannya. Itulah yang boleh saya share mulai kesempatan ini.
jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya seperti ini. Mengapa pemahaman tentang kebangkitan Yesus Kristus perlu ditingkatkan dan diperdalam menghadapi tantangan sesat saat ini? Sekali lagi saya baca, mengapa pemahaman tentang kebangkitan Yesus Kristus perlu ditingkatkan dan diperdalam menghadapi tantangan saat ini? Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2 ini tidak bertele-tele, langsung saja masuk pada intinya atau pada substansinya. Ada 3 alasan yang mendasar yang saya boleh kemukakan di sini. Yang pertama, berita kebangkitan Yesus merupakan pusat atau jantung ajaran Kristen. Tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah iman kita. Sia-sialah iman orang Kristen kalau Yesus tidak bangkit. Nah, kepada jemaat di kota Korintus, Paulus menulis, perhatikan 1 Korintus pasal 15 ayat 14, di sana tertulis, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Yang kedua, ajaran sesat yang menggugat ajaran tentang kebangkitan Yesus dari dulu hingga sekarang selalu ada. Selalu saja ada. Nah, untuk menghadapi ajaran sesat itu, kita harus memahami tentang ajaran kebangkitan Yesus dan dapat mempertanggungjawabkan iman kita kepada para penyesat yang mencoba menggerogoti dan menghancurkan pemahaman kita tentang kebangkitan Yesus. Yang ketiga, berita kebangkitan Yesus memberikan motivasi yang besar kepada kita untuk bertahan menghadapi pergumulan sebesar apapun. Masalah sehebat apapun, kita bertahan di dalamnya dan berjuang menghadapinya. Mengapa? Karena kita punya keyakinan Yesus telah mengalahkan kematian, masalah terbesar manusia. Dan Yesus telah berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, belajarlah dari sejarah bagaimana para murid Yesus menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan tantangan yang hebat. Petrus meninggalkan kota Yerusalem. Dia memberitakan Injil sampai ke kota Roma. Dan di sana dia dibunuh oleh orang Roma. Tetapi dia tetap dalam semangatnya memberitakan Injil. Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Dalam kesepiannya di pulau itu, dia tetap semangat mengabdi kepada Kristus. Yakobus tidak meninggalkan kota Yerusalem, tetapi dia dibunuh oleh Herodes di kota Yerusalem. Semuanya tidak takut menghadapi kematian. Mengapa? Karena mereka tahu Yesus telah mengalahkan kematian. Dan di dalam dia ada kuasa kebangkitan. Di dalam dia ada kehidupan yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya agak panjang, saya harap kita memperhatikan, mencermati dengan saksama. Bagaimana cara hidup kita sebagai orang yang beriman pada Yesus Kristus yang bangkit dan telah memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan Allah menghadapi problematika kemerosotan moral, etika, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Berikanlah contoh konkret dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Saudara, di sini kita diminta untuk memikirkan bagaimana cara hidup kita. Cara hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus yang telah bangkit dari kematiannya. Menghadapi kemerosotan moral, etika, dan lain sebagainya. Jawaban saya untuk pertanyaan ini, menghadapi kemerosotan moral, etika, dan lain sebagainya, kita tetap hidup sesuai ajaran Kristus, hidup di dalam kasih. Itu yang harus selalu kita perlihatkan, yang harus kita kedepankan. Kita tidak dapat mengubah apa yang di luar diri kita jika kita tidak berubah. Kita yang dulunya tanpa kasih, setelah mengenal Kristus, hiduplah
di dalam kasih. Kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama, kasih terhadap lingkungan di sekitar kita, termasuk di dalamnya makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Nah, cara hidup kita itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh pesimis. Sebab Kristus telah bangkit dan mengalahkan kematian. Kita bisa saja menyaksikan kemerosotan moral. Kita bisa saja menyaksikan kemerosotan etika. Kita bisa saja menyaksikan kerusakan lingkungan. Semuanya itu jangan membuat kita pesimis, membuat kita masa bodoh, membuat kita putus asa. Kita harus tetap optimis. Ya, tetap optimis, tetap bersemangat, bersinergi dengan pemerintah, instansi, atau lembaga sosial masyarakat lainnya untuk membenahi kehidupan yang rusak. Nah, dalam menjalani kehidupan sebagai gereja, kita menyaksikan contoh nyata tentang hal itu. Gereja lebih serius melakukan pembekalan, ya, membekali warga jemaatnya dan membenahi pengajaran Kristen atau katekisasi, membuatnya lebih relevan lagi dalam konteks kita sekarang. Beberapa gereja telah menerbitkan buku katekisasi yang dipergunakan dalam pelayanan di gerejanya. Nah, gereja juga bermitra dengan pemerintah. Ini yang kita saksikan secara kasat mata. Sinergitas antara gereja dan pemerintah dalam mengatasi kemerosotan moral, mengatasi pergumulan atau tantangan yang sedang terjadi di masa ini. Gereja bermitra dengan pemerintah mencegah kerusakan lingkungan. Misalnya melakukan penanaman pohon di tepian pantai, di pinggir sungai, dan di lereng gunung. Nah, gereja juga bermitra dengan dinas kesehatan, memberikan pembekalan kepada anak-anak muda tentang bahaya seks bebas dan menikah di bawah umur. Kita sebagai gereja sudah melakukan semuanya itu. Dan sekarang kita harus lebih tingkatkan lagi. Dengan kemajuan teknologi informatika saat ini, kita libatkan anak-anak muda untuk menggunakan talenta dan potensi yang ada dalam diri mereka menyebarkan Injil Yesus Kristus. Demikianlah jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 3. Dengan demikian, semua pertanyaan yang telah diajukan di sini telah saya jawab. Jika Anda berkenan atas video ini atau mau mendukung pelayanan melalui channel ini, silakan klik subscribe bagi yang belum mengkliknya. Dan jangan lupa juga diklik lonceng notifikasi, like, dan berikan komentar yang konstruktif bagi pengembangan pelayanan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.